Jogja buat dari rindu pulang dan angkringan. Di Jogja tuh nanti tuh kita tuh ketika jadi warga sampai ada rasa betah gitu di Jogja. Iya. Itu sebetulnya untung-untungan, jodoh-jodohan gitu sama Jogja. Jadi ketika kamu betah di Jogja, berarti kamu jodoh sama Jogja. Oh gitu. Ternyata Nadia juga bawa brand sendiri. Kok pakai Uniqlo sih sekarang? Emang udah masuk Uniqlo ya? Demi Allah, gara-gara kantor gue baru sadar baju gue kebalik. Iya, goblok. Anjing. Damainya itu loh, damainya itu Damai. terasa. Tapi setuju nggak sama sebutan Jogja slow living? Setuju gua kalau itu. Setuju. Emang slow. Mungkin mimpi-mimpinya Nadia dulu itu bisa diwujudin semua di namanya di Jogja. Makanya lebih gampang ya. Gampang banget, hal-hal simpel. Jadi kayak bisa dibilang aku tuh kayak baru ngerasa bener-bener jalanin hidup ketika aku lagi di Jogja gitu. Di Kamar Podcast. Halo, kembali lagi di Kamar Podcast dengan gua Munif. Dengan saya Torik. Oke, kali ini sudah mendatangkan pegawai resmi dari Jawa Pos. Oh, jangan belum. jangan kayak gitu, udah. Jus. Orang belum. Udah pun gimmick bercanda. Jangan kayak gitu. Ya kan lu udah klarifikasi lu belum jadi pegawai Jawa Tapi Pos. udah. Belum. Interview. Masih ada satu tahap lagi. Apa tahapannya terakhir? Ketemu Kemarin pemret doang. iya, ketemu pemret. Udah bersama kita Nadia di sini. Ya, Ini sosok produser kurang berguna. kurang berguna jujur. Hanya tertawa-tertawa tapi. Nah ini mungkin ada yang penasaran ya, kan dia kan sempat viral di short. Iya, shot viral. Dihina. Haters. Dihina. Apa ininya? Apa kalau main Mobile Legend Iya. beban ya? Iya, terus kayak yang ganggu ketawa banget, beban. saya ketawa ganggu banget. Itu dark system yang ketawa. Iya benar, dark system. Dark system. Padahal bumbu-bumbu itu perlu cuy. Iya benar, tapi kau terkenal juga sebenarnya. Banyak teman-teman kami yang nanyain itu siapa sih yang ketawa? Emang iya? Nggak ada sih. Enggak. Itu Mungkin ada tapi di hati Iya, mereka mungkin. gitu. Ya jadi Ngasal Kampung banget gitu, aja. sebenarnya kampung mungkin. jadi Nadia ini adalah sosok produser dari The Kamar yang sementara karena setelah ini dia bakal cabut dan tidak bisa membantu kita lagi ya. Jadi mungkin setelah episode ini tertawa-tertawanya sudah hilang. 2 episode sebelumnya kan udah nggak ada lagi kan, Iya. ketawa-ketawa dia kan. Karena dia kedepannya mau fokus kritik Prabowo Dan pemerintahan. dan pemerintahan Iya benar. Iya dong, bener dong. Prabowo kan pemerintahan, presiden kita. Iya. presiden kita. Karena dia juga akan belum dimulai ini ya. Gua Nah ini stopwatch doang. Karena dia juga akan memulai karir ya, membangun karirnya dan sosok ini juga kenalin juga dong. Apa? Ini siapa lu kenalin juga. Cek gua. Cool. nepotisme ya emang konsepnya di sini tuh. Bukan nepotisme sih sebenarnya, lebih ke ini aja. Orang dan Enggak lebih yang deket yang gampang aja. yang mau nggak dibayar. Yang reach-nya cepat. Nanti besok The Kick kok, The Kick. Amin. Besok The Kick. Kemarin kita udah sempet ini. Oh iya. Mas Jiwe nanti langsung datang ke sini. Anjay. Terus Dari abi jalur Munif bro. iya nanti datengin habis pokoknya rutenya The Kick, Festivalis Festivalis, Perunggulan. Roma Irama. Jauh, langsung raja terakhir. Terakhir. Wow. Tapi di sini kita mau ngobrolin ini ya, kesamaan kita ya. Kita bertiga Kita bertiga sama-sama Islam. Yes ya. sama-sama manusia. Pemanasan dulu lah gua. Gimana tuh? Dah. Nice. Oke. Kita hari ini bakal bahas Jogja ya, teman-teman ya. Jogja. Jogja. Dari sudut pandang kita bertiga sebagai perantau. Betul. Karena kebetulan Nadia juga akan segera meninggalkan Jogja ya. Pulang kemana? Kemana pulang? Tangsel. Setelah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun di Jogja. Ente berapa tahun? 18. 18 tahun. Yang benar ya? 4. 5. 5, kita 5. Ente hebat juga sih sebenarnya. 21 kan? Iya, 21. Gua 5 tahun di sini. Karena kan Jogja kan banyak yang bilang apa? Kota istimewa. Terus apalagi ya sebutan? Terbuat dari rindu, Nggak, hujan itu Bandung, dan anjir. angkringan. Itu kota pelajar. Jogja bejir. Hah? Kamu nggak lihat di Malioboro? Jogja Kamu terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Oh, nggak tahu aku itu. Emang ada itu? Iya. Nggak tahu gua. Kalau Bandung mah itu. Bandung diciptakan Tuhan ketika sedang Tuhan tersenyum. sedang tersenyum. Kota pelajar juga. Ya, Kota kota Jogja itu kota pelajar. pelajar. Kita juga pelajar. Udah enggak dong. Oh iya. Tapi kan belajar itu harus panjang. Kenapa ketawa gitu? Langsung ngerasa kayak Mas Hanif.
Nggak terima kan dia? Itu di mana sih tulisan yang ini? Jogja di Ada kalau sekarang di Malioboro, di teras Malioboro. Oh, Yang Dulu besar. di mana emang? Dulu itu kan itu tuh sajak dari ciptaannya si Joko Pinurbo. Oh. Nah, tuh, Sastrawan ya? Betul, udah meninggal. Rest in peace. Oh iya? Lah, belum lama tahun lalu apa 2023. Oh, Yang iya. sampai diarak-arak gitu. Oh iya, oke. Jogja ini apa? Buat dari rindu pulang dan angkringan. Anjay. Dari rindu dulu deh kita bahas. Rindu itu apa sih yang dimaksud dari rindu itu? Kalian kan sastra nih. Iya. Jogja terbuat dari rindu. Hmm. Maksudnya apa itu Jogja terbuat dari rindu? Kalau gue rindu rintik sendu. Asik, sana. Sana. Titik seduh itu juga. Oh, bukan ini sendu ya? Seduh. Oh iya. Sumpah gue selama ini juga mikirnya Sendu. rintik sendu nih. Seduh. Sendu. Cek, riset. Seduh. Nah. Seduh. Nah, Kau penontonnya? Oh. Podcaster. Iya. Sama penulis buku. Betul. Iya. Nah apa? Menurut lo apa? Jogja terbuat dari rindu itu nih? Apa ya gue? Ada sih, gue kalau tiap pulang ke Lampung tuh kangen Jogja itu ini apa? Pertama aktivitasnya lah pasti. 24 jam kan bisa keluar ketemu orang terus. Betul. Jadi karena mungkin pelajar kali ya, nyambung sama pelajar tadi. Jadi teman-teman kita aktif semua gitu 24 jam, jarang tidur. Tapi ya sih setuju. Dia tuh rindu itu kalau misalnya pulang kan kita dari Lampung nih ya, kita Iya. POV dari Lampung dulu nih. POV dari Lampung itu kadang tuh sampai malam itu sepi ya nih ya. Sedangkan di Jogja itu jam 1, jam 2 itu Iya. masih ada yang lalu lalang dan Benar. tempat-tempat tuh masih pada buka gitu tuh Benar. kita buat nongkrong. Masih banyak orang-orang yang duduk, ngapa-ngapain, nggak tahu mereka. Kalau Lampung kan jam 12 ke warung dikira beli Amer. Nah, itu Oh iya, kira beli tapi Amer. warung Madura gitu tau dulu ya? Bukan orang Madura sih Enggak, warung sebutannya. Medan. Oh, orang Medan itu. Orang Medan. Karena orang-orang Medan namanya dipanggil Ucok. Nah iya, gitu ucok, iya namanya. ucok sih bener biasa. Betul. Tapi konsepnya kayak warung Madura tuh. Enggak, dia lebih gede lagi. Iya. Kadang depannya bengkel. Depannya bengkel. Jadi ada tambal bannya juga. Lai. Kayak mart-mart itu nggak sih? Mart-mart Oh daerah. enggak, Bukan. kalau Matmart itu justru udah tutup itu. Kalau Mark tuh Facebook. Kok Facebook? Mark Zuckerberg. Mart. Iya tipis aja kan, power slip. Jangan terlalu berharap. Slip gue emang power tapi jokes gue belum terlalu power. Nah kalau Tangerang, konsep rindu kepada Jogja. Tapi Sebenarnya kayaknya sama ya, hampir sama ya. sebenarnya tapi enggak sih, Tangerang kan juga termasuk rame toh, metropolitan kan. Rame lah, Jadi nggak Tangerang. sepi. Cuma justru waktu kalian sebelum ke Jogja gitu, belum jadi warga Jogja di sini gitu. Kalian ketika ngeliat konten-konten Jogja itu udah ngerasa kayak, ada sesuatu feeling gitu nggak kalian ngerasanya? Walaupun alay ya pakai lagu-lagu sesuatu di Jogja Oh, gitu, iya. kalian Gua ngerasa suka kayak ada, banget lagi anjing. iya kan Jogja sehabis hujan, nggak tuh Malioboro. Nah sebenarnya Jogja tuh kayak ada, kan ada ya dibilang gitu kayak Jogja tuh nanti tuh kita tuh ketika jadi warga sampai ada rasa betah gitu di Jogja. Iya. Itu sebetulnya untung-untungan, jodoh-jodohan gitu sama Jogja. Jadi ketika kamu betah di Jogja, berarti kamu jodoh sama Jogja. Oh gitu. Nah, ada juga kok yang seumuran sama kita ngerasain juga nggak betah di Jogja kayak homesick. Ya kalian deh, pasti nggak pernah homesick tuh di Jogja. Gua nggak pernah gua. Nah, jujur aku juga nggak Iya, pernah. Gue awal-awal sering gue homesick. Apa yang lo homesickin dulu? Ya karena kan biasa tidur rame-rame, tidur Oh. sendiri. Oh, gitu. iya. ke situ kan arahnya. Iya. Bukan yang sampai kayak anjing gimana nih, nggak tahu harus gimana. Apa Nggak bisa kayak gitu homesick itu ya? Homesick tuh gini kayak Kayaknya ibu, kayaknya lu doang. ibu, iya. Ngapain sih gini-gini? Nggak pernah ada orang homesick, ibu. Karena nggak pernah homesick. Emang homesick gimana juga? Homesick tuh gitu gak sih? Nggak Jadi tahu kayak sih. depresi 3 hari. Tapi kayak kalau gitu. teman iya mungkin ya. Mungkin kalau yang kata Unip itu kan teman ya Nip ya. Tidur rame-rame gitu Iya. kan itu kan Iya. biasa kumpul sama teman-teman. Nah. Nah, itu termasuk homesick enggak? Ya termasuk kan Masuk. homesick itu kan lu rindu suasana rumah. Betul. Sesimpel itu aja. Iya. Ya, tapi itu rumah lu ya, jadi makin Iya. kerasa. Bener. Kalau gua kan Kangen enggak itu. terlalu. Kayak dimasakin gitu. Iya, Kangen sih, masakan benar. emak itu kan Nah, bikin iya, kayak homesick gitu-gitu. kadang. Nah, terus Terus dari mana? Sampai Sampai Homesick. udah kangen Jogja. kangen Nah, Jogja. nah, tadi apa sih? aku nanya Orang ke gimana kami. sih? Aku kan nanya ke kami. Kalian pernah homesick enggak? Ya. Dia Sebelum pernah. ngomongin homesick, aku ngomongin apa? Jodoh-jodohan. Nah, Jogja Iya, kan jodoh-jodohan. jodoh-jodohan. Nah, sebetulnya yang bikin kalian, aku ngerasa Jogja itu kelihatan nerima. Itu tuh sebetulnya karena kalian ngerasa nggak Jogja itu kita lebih sering ketemu sama anak muda daripada orang tua gitu.
dibandingkan tempat kalian yang lain gitu. Oh iya benar. Iya kan, Oke, kayak terus? anak muda tuh ngumpulnya di sini semua gitu. Dan jadi kayak ngerasa kayak wah ini nih dunia kita gitu. Walaupun kita nggak yang aneh-aneh ya. Tapi kan Apa tuh gini? ya maksudnya dunia Homesick di lagi. mana kan. Maksudnya maksudnya nggak yang maksudnya kan anak muda kesana kayak dunia malam kayak gitu-gitu kan. Enggak kan, tapi ngerasa Gua anak mikir muda. naik KRL. Wow. Iya Solo kayak Jogja kalau Solo Jogja. sesimpel kalian malam-malam ke Burjo gitu. Terus Oke. lihat anak muda yang sama sarungan terus kelihatan kayak cuma lagi nyari wifi doang kan itu kerasa kayak oh iya. Kapong sarungan mah. Kapong tuh di mana-mana dia. Sarungan. Ini mah info aja maksudnya. Apalagi bahasa basi kayak bener. Iya, itu omong kandang dia tuh. Lalu bahasa basi masuk ya. Enggak ini. Le mineralnya emang Kristalin sponsor kita. Kemarin ada sampai sama Soli. Ada ukuran kecil loh guys. Berarti kita ini harus ngundang cewek nih. Kalau ngundang cewek selalu buat Iya, sponsor. kalau sponsor ini Kristalin. Menarik. Nah dia buka bisnis apa? Arak. Tidak. Arak Bali. Udah 3 ya, dia? 3 kali. Wah. Harus senyum. Hari ini mode maskulin, Mbak. Soalnya ada raja maskulin di sini. Wis, sekut. Tapi selain Kristalin sama ini ya, gue potong bentar pembahasan Jogja. Ternyata Nadia juga bawa brand sendiri. Kok pakai Uniqlo sih sekarang? Emang udah masuk Uniqlo ya? Demi Allah, gara-gara kantor gue harus ada baju gue kebalik. Iya, goblok. Anjing. Udah lanjut aja. Udah lanjut lah, biarin. Anjing. Bego banget. Udah gue. Uniqlo. Kok bisa sih? Lah kamu kan juga gak ngomong. Ya, kira emang modelnya gini. Gak ketara, coba. Pantesan di belakangnya ada talinya tuh ya. Oh iya, Uniqlo bener lagi. Tapi emang Peter dari Uniqlo. Iya. Bang. Ya sedih banget. Zaman sekarang kan pakai baju kebalik gaul, Nat. Gaul. Gaul. Culture. Udah beres. Ini seni sebetulnya guys. Dongo. Mau dapet duit loh, tapi katanya. Emang ya? Iya, kata orang-orang. Kata berarti di ACC Jawa Pos. Walah, Amin. Sponsor Amin biar pertama. gua sama Tori kalau nggak ada duit minjem. Distributor baru cuy. Distributor baru. Gue sih minimal kalau gue main ke sono sini gue dapet kopi. Anjing dia udah gajian pertama ya kopi dulu kayak gitu. Iyalah, udah. Kamu jadi jurnalis berkat siapa, cuy? Ingat ini gue nih siapanya dia nih. Senior. Nah, Senior jangan poros. melunjak. Tapi Gua kan sebut kalian gimana pas interview. kalian kan ini apa namanya? Beraktivitas bareng kan di poros Iya. kan. Iya. Nah, itu juga Betul. termasuk keseruan di Jogja, tuh rindunya Jogja juga Benar tuh. sih itu. Karena kan ya kayak tadi kamu bilang kan ngumpul sama anak sebaya gitu Iya, benar. yang nggak beda setahun 2 tahun lah gitu. Sefrekuensi lagi gitu ya. Dan juga biasanya orang-orang tua yang udah 30-an, 36 asalnya dari Lampung misalnya, 36 di Jogja gitu, masih di Jogja. Biasanya tuh tua-tua muda tuh yang mukanya udah tua tapi jiwanya masih muda tuh. Iya. Yang, yang nyebelin, gangguin organisasi gitu. Itu Organisasi Anda itu Enggak lah, organisasi gue mah enggak, cuy. Enggak. enggak pernah. deal. Padahal udah nggak ada. Tapi gue setuju sih nih itu nih poros itu nih. Kalau tapi gue pengen tahu dia deh. Kalau tahu gimana? Kalau ya kan kau yang paling dekat nih mau pergi kan. Nah, poros itu apa menurutmu? Organisasi itu meninggalkan kenangan apa gitu saat kau berproses di Jogja? Bisa dibilang kita semua berproses ya bertiga Iya, ini ya. betul. Tapi iya sih, kalau kita ngomongin organisasi poros gitu ya, karena mungkin lebih intens daripada kuliah. Jadi kayak tadi tuh aku abis pelepasan kan sama teman-teman prodiku. Cuma yang namanya wisuda kan kita nggak selalu bareng sama teman-teman yang deket banget. Iya. Nah tadi tuh jadi cuma teman-teman kelasan, cuma teman-teman prodi. Kalasan? Kelasan. Jadi teman prodi. Jadi yang ya udah barengnya cuma di kelas gitu. Teman-teman kalau ada kerja kelompok. Terus tadi tuh ketika itu terus ngerasa kayak jadi ya gitu ternyata. Terus tadi tuh ketemu Raffi. Raffi siapa? Raffi yang Ilkom, pacarnya Putri. Oh, Jadi kan satu fakultas sama Raffi anak poros. Jadi ketika di antara anak-anak prodiku terus daripada Raffi kayak gitu udah langsung kayak jadi kayak ngerasa kayak ada bonding di situ. Beda gitu loh, kayak ada bondingnya beda. Berarti yang kau foto di story yang itu bondingnya kurang tuh, yang bener-bener ketawa. Enggak lah, Di kan tangga itu. 4 tahun di kelas bareng sebenarnya ada bondingnya. Itu tapi ketawa beneran apa? Ketawa beneran. Oh. Mereka ketawa karena ketawaku aja. Oh gitu kayak. Itu kurang tuh bondingnya berarti ya, walaupun ketawa akrab. Gitu. Iya, kurang bondingnya. Jujur. Harus cepet aja ya. Kurang bondingnya, nggak sekuat. Tapi apa Mbak arti poros ini?
Rumah cuy. Kelas. Itu dulu jawabannya. Karena orang-orangnya keluarga, jadi Forest itu rumah. Tapi ya kan kalau di angkatan dia kan sering cekcok gitu ya maksudnya. Iya. Jadi kalau di rumah kan sering berantem gitu nih. Bener. Gue sama mak gue aja berantem sama Iya, bapak berantem. benar-benar. IG kita aja kan ini rumah kami. Di rumah kami keren sih. Orang. Nora. Alay. Tahu gak lu di foto profilnya? Tahu kan? Tahu kan lu foto Apa? profilnya? Yang Squidward itu. Skuter apa? Ada Squidward Pinterest gitulah. Mereka download foto profil. Ih, apa sih kata gua dulu, kata gua mah. Itu juga yang download gua. Apa ya? Iya betul profil gua itu. Ya elah. Itu akan dirindukan nggak kegiatan-kegiatan itu? Akan. Jujur itu akan. Karena ngerasa kayak sekarang buka-buka arsipan story gitu kayak anjir, kapan lagi anjing ngerasain jam 2 di Burjo, padahal capek dari besok jam 8 ada kelas. Tapi rindu itu juga ada ceritanya, Rik. Apa itu? Kemarin. Gimana? Kan gua mana dia kan Kaliurang. Nangis dia full dari jalan berangkat sampai Gara-gara? Kaliurang. Kena persneling. Enggak, itu cowok karena Naik mobil juga. karena Kok bisa? itu apa? Dia sedih kayaknya. Kapan ya bisa gini lagi gitu. Iya, Oh, sedih jalan-jalan juga. ke Bener. Kaliurang gitu. Ngeliatin Jogja tuh sedih banget Ngeliatin cuy Jogja. kemarin. Oh, iya. Bukan jalan-jalan Kaliurang Oh, enggak. Bukan, dia ngeliat Jogjanya nangis. Bener. Jalanan Jogja gitu? Ih, nggak percaya. Iya, Rasain jalan nanti Jogja. ketika kamu meninggalin Jogja. Anjir, jalan Sudirman gua nangis sampai oper Lempuyangan. Masa ya nih? Heeh. Gila. Nangis sampai pelopor Lempuyangan. Udah nggak di flyover Lempuyangan mulai Iya. aku flashback. Oh. Nangis tuh Genjer beneran genjer. sampai Kaliurang KM 9. Buset. Orang di atas gue bilang, biasanya jalan pagi nih kalau musang di Polres di Kaliurang. Gue bilang kayak gitu. Kayak Ada gitu. kenangan-kenangan tersendiri. Ada kenangan-kenangan gitu. sendiri kayak gitu. Tiap jalanan kan pasti ada kenangan-kenangan. Ada respon lu apa pas dia nangis itu? Apa? Respon lu apa pas dia nangis itu? Ya udah nangis aja kata gua. Gua kan emosional banget kan Kayak orangnya. Goblok kata gua. Ada orang goblok. lebih Ada orang fokus ke goblok. jalan. Iya. Kata gua. Baru dia bilang, aku juga akan nangis sih kayaknya kalau jadi kamu. Dia bilang Iya kayak benar gitu. sih. Gua bilang Emang lu bakal gitu nih? kayaknya mungkin sih. Oh. Tadi gua jalan-jalan ke apa? Madukismo. Nangis gua. Enggak sih kalau bau. Tiap hari Jumat. Lewat Jumat situ. doang? Ya kan dia Oh, iya. gawe ngejob di Muntah. daerah situ. Nangis. Ngisi kafe kan lewat Salah. Madukismo. Iya, Madukismo. Tadi bau banget emang. Bau pabrik. Tapi itu sih yang paling gua kangen. Berangkat Lotus Mio, posisi hujan kan. Wow, itu tuh jalan Bantul tuh, gila cuy. Bau betul Bantul. Jadi jalan Bantul bau betul anjir. Di Kacau. Lampung nggak ada tempat bau kayak gitu. Ada. Ada juga pabrik. Pasti lo masa gak ada pabriknya anjing. Pabrik gula tuh jatuh mau bikin semua. Iya, tebu. Tebu ya Mas ya? Tebu. Ya gula Iya. sih bener. Info. Wikipedia kita guys. Tapi berarti kan bagi Nadia Jogja ini kan istimewa ya. Iya nggak? Iya. Nah, gua nih ya, menurut gua, kalau di gua nggak ngerasain itu loh. Masih, mungkin kayak kata Nadia tadi ya di awal ya, Nadia ngomong itu jodoh-jodohan ngerasain. Nah mungkin di gua itu biasa aja gitu loh, nggak yang seneng banget, enggak, yang happy banget juga enggak. Apa mungkin karena udah sering terjadi sebuah perpisahan gitu. Jadi kalau misalnya Respon sendiri. Kan itu jawab dari orang. nih kayak poros gitu. Oh ya udah berpisah gitu kan. Udah Ijul sama jalannya sendiri, kawan gue yang menjalani sendiri, Topik sama yang jalannya sendiri. Nah, semua itu dimulai dari KKN sebenarnya. Jadi KKN tuh gue akrab banget nih karena kan satu rumah kan. Satu rumah terus 30 hari bersama gitu kan. Terus setelah selesai itu kayak cuman gue doang yang ngerasain happy-nya gitu loh. Happy-nya KKN di Bantul itu, happy-nya ngerasain punya teman baru, happy-nya punya keseharian baru. Tapi setelah itu nggak ada yang ngajakin nongkrong lagi, nggak ada ucapan apa lagi. Paling bertahan cuma 1 minggu. Nah setelah itu ya udahlah gue membiasakan diri ke kawan-kawan kuliah. Biasa aja juga pas sudah lulus ya udah gitu, kita saling tahu aja. Kawan poros juga ya udah, tapi kenangan tetap ada gitu. Mungkin kuatnya di poros tapi tetap biasa aja gitu. Nah mungkin ya kalau gue misalnya udah nggak di Jogja lagi, terus lu bawa gue juga ke Kaliurang, kayaknya nggak bakal ada adegan nangis gitu kalau di gua gitu maksudnya. Jadi kayak ngerasa biasa aja kalau di gua. Kalau lu gimana kalau lu? Wah, nggak tahu ya gua. Udah 5 tahun ini, yang lu rasain sejauh ini? Dia bisa sih kayaknya. Dia kan orangnya juga perasa banget. Emosional juga. Iya.
Lagi pakai lagu gitu. Berarti bisa disimpulin gue nih kurang perasa berarti. Karena emang iya Dia cuek kalau gak itu sih? dari dulu mas. Masa iya sih? Kalau gue sih paling ini sih ngerasanya terharu aja sih paling. Tapi nggak tahu kalau sampai nangis mah nggak kebayang. Nangis, iya sih. Nangis sesenggukan kayaknya nggak mungkin juga sih. Ya kalau sesenggukan kan Paling kayak tetes air Tapi mata. bisa aja kalau topik pinjemin mobil Vios. Gua waktu itu pas mau pulang. Pakai lagu apa tuh? Pakai lagu apa? Ini Sunset di Tanah Anarki. Bukan. Putri Jogja terakhir pakai lagu apa? Lu? One Back Home gua. One Big Home. Kamu apa? Jogja, Jogja, Ganggu. Jogja istimewa. Dari bagasi itu keluar, Cok. Istimewa. Komunitas hip hop Jogja. Pakai celana baggy. Jogja Hip Hop Club. Jogja Hip Hop Club JHC. Ganggu. Oh, lu bilang ganggu Jogja. Enggak, maksudnya- Gila. Oh, gila. Wow. Klarifikasi buat teman-teman. Ada stopwatch di bawah. Iya. Biar nggak di-cut. Kayak dari Kalau komputer. orang klarifikasi kan gitu. Langsung. Tapi tadi kan kalau rindu sih yakin gua sama Jogja mah rindu. Iya sih, rindu sih pasti Pasti. rindu. Maksudnya 5 tahun gua di sini improve-nya banyak kan. Benar. Nggak kayak gua di Lampung gitu. Ya di Lampung dari Lampung gua orangnya yang Sumatera banget gitu, bengok-bengok orangnya. Tiba-tiba di sini gua jadi lebih apa ya? Chill. Bertata krama lah. Wis. Tapi beneran bertata krama sih. Kalau Jogja kesimpulan pertama gue tuh bertata krama. Karena mungkin gue perasa ya. Jadi dulu pas gue masih jadi ya kayak masih bawaan orang Lampung lah, settingan Masih bawaan baru-baru orang di sini Lampung. gitu. Ngerasa kayak ada beberapa yang nggak nyaman gitu sama apa yang gue lakuin. Gitu. Contohnya apa? Kayak cara gue ngomong, cara gue ngeledek gitu. Akhirnya mulai gue rem tuh gue modifikasi gitu, terus lebih memilih gitu, bukan karena sensitif tapi karena mungkin Menyesuaikan tempat ya. Jogja kan feodal banget kan, jadi tata keramanya kencang gitu karena ada aturan yang kuat kan, jadi ngerasa oke lah berarti harus dirubah. Lama kelamaan ya bertata krama, kayak gue kadang ketemu orang misalnya kayak bermusik aja lah yang paling sering gue lakuin gitu, bermusik. Kayak kalau musik tuh negor soundman gitu, habis itu panitia tuh kenalan Iya gitu sih. gitulah. Tata krama gue kalau gue Jogja. Dia kan kalau misalnya kelar itu kan langsung salimannya banyak banget kan. benar. Kita kan udah nunggu ayo nih gitu. Oh dia saliman dulu ke sini sini. Karena dia yang ini apa? Dulu kayak gitu tuh dia. Enggak, belum musik-musikan. Musikan juga. Tapi awal-awal musik kan Enggak gitu. nggak gitu. Siapa Ya. yang ngajarin berarti? Ada yang ngajarin nggak? Ada yang ngajarin. Maman. Oh, Maman. Mas Maman. Mas Maman, Mas Domas, Mas Frans, Mas Purwo. Tuh. Yang udah biasa reguleran. Heeh. Tata-tata krama kayak gitu. Mereka bilang ini salimin orang-orang backstage tuh, mereka tuh bukan babumu katanya. Mereka tuh sama aja penampil utama juga, tapi utamanya kamu di depan, mereka utama di belakang. Ya. Katanya. Kalau ada Gitu mereka kan doang. nggak bisa jalan gitu maksudnya. Akhirnya ciuman tuh Mas Sofian. Nah, kalau itu berlebih ya. Saking bertata krama. Itu. Tapi kan Nadia kan dari Jabodetabek ya, Nep ya. Heeh. Gue pengen tahu deh dari sudut pandang lu ya, Nat ya. Kenapa orang-orang Jabodetabek kalau long weekend, kalau liburan, itu senang banget ke Jogja gitu. Apa sih yang dilihat dari Jogja bagi orang-orang Jabodetabek? Karena beda. Jogja nih ya, kemarin tuh baru ngomong pemudik ya. Jogja tuh enak gitu posisinya. Strategis gitu. Ke gunung dekat, ke pantai dekat, punya semua gitu. Kotanya juga unik, bangunannya tuh beda-beda gitu. Nggak ada bangunan tinggi ya. Bener, Oh. terus bentuk-bentuk Gedung desain-desain takar langit bangunan. gitu. Kan kita tuh di misalkan Jabodetabek ya, ketemu gedung-gedung, kerja, bangun tidur, ganti jalan. Kayak gitu kan boring ya, jadi nyarinya. Makanya suka banget Jogja, Bandung, kalau long weekend, liburan-liburan. Karena nyari suasana yang baru. Itu aja. Suasana aja baru sih. itu. Sebenarnya aku kagak tahu ya jawaban pasti karena gue kalau long Makan soto weekend di sawah, makan soto di sawah. Makan Kayaknya soto seneng di banget sawah. orang-orang. Iya. Orang-orang Jakarta. ya kayak kopi kelotok kan, Jabodetabek. rame bener tuh kopi Iya. Kopi kelotok. kelatak, kelatak. Kelotok. Kelotok Nggak pernah coba gue Kelatak seumur sate. Iya benar. 4 tahun nggak pernah nyobain Kopi kelotok. kopi kelotok, sate kelatak, Sate kelatak gak pernah? terus iya itu nggak pernah. Lu pernah gak? Kopi kelotok. Apa? Kopi kelotok pernah. Sate kelatak? Pernah. Ih, nggak usah, nggak pernah. Gudeg.
Gudeg Gudeg pernah. mah ya pernah. Kalau Udah pasti gudeg. pernah ya, pas tadi tuh. Hari pertama kesini makan gudeg. Tapi dari Sarapan sama bapak sama gua. Kita cobain sih Biar di resmi, Jogja. Dibilang biar gitu. resmi. Terus kena scam cuy. Karena? Harganya Mahal ya? dinaikin banget. Oh, di Malioboro Iya, makannya. enggak di kota gede waktu itu, di pasar kota gede pagi-pagi anjing. Kok mahal ya? Nggak Di tahu, pasar? mungkin karena kelihatan kayak orang baru datang banget Oh, kan. bawa Musim mobil mudik ya? ya, terus kayak orang mudik. iya turis Turis lokal. lokal. Menurut kamu itu berarti? Iya, suasana baru itu. Coba mereka nggak kemana-mana. Bogor aja deh, Bogor yang paling deket ya. Mereka nggak perlu long weekend misalkan Bogor, Sabtu Minggu. Tektokan sudah pulang pergi gitu langsung. Pagi, malam Minggu, terus di warkopnya, terus habis itu di warpat. Warpat apa? Warpat itu warung kayak warung kopi biasa yang kayak di Kaliurang kayak gitu-gitu, tapi itu itu sebetulnya ada warpat. di puncak Bogor. Oh. Biasanya nanti motoran anak-anak Jabodetabek tuh sering ke situ, makan Indomie doang, makan kopi anget, dingin, nanti pulang pagi-paginya subuh. Puncak itu mah. Ya puncak kan ku Oh, bilang. iya, puncak deh ngomong. Maksudku Bandung. Bukan, Bogor Iya, deh ngomong. Bogor. Oh, Bogor. Jadi maksudku tuh mereka tuh seneng kayak kesana tuh masih desa, masih alam, sebetulnya pengen karena cari alam itu. Setiap hari ngeliat kota ya setiap hari. Hujan ada mikroplastik. Kondisi udaranya Empat ya, kotor. empat. Kalau ini nggak terlalu berbahaya tapi benar. Ya benar. Karena Tapi- mau kotor udaranya. Tapi bener sih, maksudnya gue yakin kalau orang-orang Jabodetabek pasti senang kesini tuh ya itu ngeliat alam. Ya mbak gue aja kalau kesini tuh yang dicari nyantainya gitu loh. Iya kan, asri. Dia sebenarnya ini sih nyari dari fast living pindah ke slow living itu pak. Damainya itu loh, damainya itu Damai, terasa. Tapi setuju nggak sama sebutan Jogja slow living? Setuju gua kalau itu. Setuju. Jangan slow banget. Jauh, aja. jauh, bener. Tapi di Lampung kayaknya hampir mirip dah pak. I- Jogja sama Iya Lampung. iya mirip sih. Kalau Jogja sama Lampung mah. Emang kayaknya fast living tuh cuma di metropolitan deh. Iya yang sibuk ya. Mungkin Ya. Bandung tuh fast living kalau Enggak sih, kalau Bandung itu juga Bandung enggak sebetulnya masih sama kayak Jogja. Sebetulnya tuh kenapa bisa kerasa kayak fast living tuh karena mereka kan kerja masuk jam 9. Tapi mereka harus udah keluar kereta dari jam 5, 5, jam 6. Pulang juga sebaliknya sama. Pulangnya jam 5 sore tapi nyampe rumah jam 9, jam 10. Iya. Itu kadang masih ada ngopi-ngopi dulu sama temen kan. Bisa malam. Jadi kayak merasanya hidup ya gitu doang, muter-muter itu doang. Gitu sih. Ah itu yang gue rasa sekarang. Tapi kan kamu kamu di Jogja, kerasa kayak gitu nggak atau masih kerasa slow? Kerasa kayak gimana? Slow mah Kan kerasa nggak tapi kerasa cepet gitu kan? hidupnya gitu-gitu lagi aja gitu. Ya, Ya betul, itu kan, Semenjak udah nggak kuliah. itu kan rutinitas yang membosankan ya. Kalau kerja pasti itu sih boringnya. Iya. Makanya liburan. Liburan juga ngerasa sekarang ya, mungkin karena nggak ada duit ya. Jadi kayak nggak tenang anjir liburan Ya tuh. iyalah bener. Rasanya nggak enjoy aja. Nah kayak kamu deh, kamu kan sekarang Jogja. Terus kalau liburan, kadang suka ke Jakarta kan. Malah kerasa, ya ini kita nggak ngomongin karena kamu ada pacar atau ada keluarga di sana ya. Pernah jadi itu nggak? Fresh nggak? Pikiran? Fresh di Jakarta. Di Jakarta malah fresh. Iya, aneh nggak? Karena Tapi nyari suasana baru. Karena sesuatu baru sih kan benar. suasana yang baru. Kayak ini deh, pertama kali ke Jakarta sendiri ya. Iya. Gua naik ini apa KRL, Hmm. cara ngisi Hmm. itunya. Terus di KRL-nya gitu, sumpah deg-degan gue nih. Hmm. Malah itu yang gak gue dapetin di Jogja, pertama kali ke Jogja. Emang kalau Jogja lu nggak ada rasa? Nggak ada kayak, ya udah gitu biasa aja. Pas pertama kali ke Jogja kan minjem motor teman, keliling-keliling tuh Jogja Iya. ke Sudirman ke arah kota lah. Kayak udah aja gitu rasanya. Nah tapi pas di Jakarta kok malah enak ya gitu rasanya ya. Mungkin karena bertahun-tahun di Jogja terus ke Jakarta dengan segala fasilitas Ya, yang itunya, komplit transumnya, ya. terus komplit, terus gampang gitu kayak oh gini rasanya. Sebetulnya tuh ya, kalau menurutku ya, ini aku juga rasain walaupun aku tinggal di sono. Tapi kenapa kalau kita ke Jakarta tuh ada rasa yang beda? Itu tuh karena kita ngerasa kecilnya. Kamu ngerasa dirimu kecil. Aku juga karena kayak misalkan sesimpel lagi naik KRL. Pasti walau kita kan nggak yang reguler tiap hari tau. Kalau lagi liburan atau lagi main-main doang Ya. kan. Ke Jakarta juga kayak gitu kan. Nah, itu kerasa kayak masih kerasa kayak asing, canggung, mau nanya orang tuh nggak enak. Sementara kalau di Jogja mau nanya orang malah enak. Oh iya sih. Aku tuh lebih Iya, iya. energiku di Jogja lebih banyak yang bisa aku keluarkan. Tapi kalau di sono mau ngeluarin energi tuh kayak udah capek duluan gitu. Ngerasa kayak takut, ngerasa kayak gimana gitu, jadi overthinking, takut salah gitu. Makanya itu yang nggak aku dapetin di
Jabodetabek sama di rumahku. Iya sih. Kalau Ya itu ya kan? setuju kalau itu. Ya itu bener Jakarta tuh dingin banget sih orang-orangnya. Iya. Terus kerasa nggak welcome. Karena kan nggak senyum kan. Kayak gue di KRL nggak senyum. Ya udah gue juga nggak senyum kata gue. Iya. Lebih individualis mungkin ya. Benar. Nah, gue plotot. Kenapa lu nggak senyum tuh gue anjing. Emang lu kayak gitu? Enggak sih, sudah mati aja. Tapi emang kerasa beda kan, orang-orangnya di jalanan aja. Mati aja. Bapak-bapak Orang tukang parkir, kita di Jogja 3 kali beli rokok di warung Madura misalkan, pasti bisa langsung bercanda langsung, nonton apaan tuh mas, lu kayak gitu. Kalian kali. Iya. Kalian berdua. Dia, doyan gue enggak, gue juga enggak. Gue Gue nggak ada kayak gitu ya. Mungkin doyan ngobrol, tapi lu masih lah doyan ngobrol mah. ngobrol. Iya, gua Cuma kalau pasti dia nggak- kan nembak bercanda. Oh. Iya, Kalau gue nembak tuh orang. lebih suka ngulik orangnya, kayak tadi yang kita beli es gitu. Gue apa kemana mas? Banyumas, oh Banyumas. Kalau gue tadi, Oh dia kan, mana email lu? Ah poke, gitu. Gila cowok. Tiba-tiba. Stres aja. Tapi itu nggak bisa dilakuin menurutmu? nggak bisa. Karena jadi tonjok apa gitu. Wah beneran coy, aku pernah minta tolong. Gimana? Aku pernah di waktu itu baru banget beberapa bulan yang lalu. Jadi di KRL aku bilang, aku pengen tukeran cash karena di loket itu cuma bisa cash. Aku pengen tuker cash, nanti aku ganti saldo. Aku baru ngomong gini, kak maaf udah cewek tuh kepilihnya, kak maaf boleh nggak tuker saldo, nanti aku ganti, nanti kakaknya cash ke aku. Langsung gini. Nggak jawab malah. Nggak dijawab. Mungkin. Langsung maskeran terus langsung mainan HP. Gini. Bau kali kamu Enggak, bau. tahu enggak? Enggak tapi bener. Gua orang pakai masker Enggak langsung. kayak gitu. Asam lambung. Enggak kayak gitu, enggak tapi Pagi-pagi itu belum Enggak, sarapan. tapi beneran, enggak tapi Udah beneran. sarapan minum creamy latte. Enggak tapi beneran. Enggak. Iya udah. Tenang bos, tenang. Tenang, bajumu tuh kebalik. Iya tapi beneran kayak gitu maksudnya. Orang tuh bisa karena mungkin karena mereka itu ya udah ruwet di kepalanya masing-masing. Jadi ngerasa kayak apa sih itu juga Mungkin curiga kali. ya bahaya juga kan, takutnya nanti TF berarti kan data mereka gimana, Ya, rekening. Kayak si Pito kesini. Taruh tas di depan. Rick jangan main HP Rick. Dia ngomong, anjing padahal kita yang udah lama di Jogja. Dia ngomong kita jangan main HP di motor. Terus motor gue ketinggalan aja gue santai. Habisin sate gue dulu. Kalau di Jogja. Tapi itu sih Jogja itu sebenarnya sangat ini ya, sangat oke buat gua. Aman, sangat aman sih. Sangat aman. Welcome. Karena gue orangnya teledor banget kan. Iya. Berapa kali ninggalin kunci motor. HP. Barusan dompet dicepit itu di motor. Dompet gue di motor Sama. tadi. Motor. Dompet gue tuh sering tuh nginep di depan. Di dashboard. Iya, di dashboard. Ceritain dong ini yang motor. Motor Iqbal. Motor Iqbal. Jadi itu motor gue tinggal di tempat laundry. Warung. Jadi turun di warung beli rokok nganter laundry. Karena gue kebiasaan jalan kaki. Pulang gue jalan kaki. Motornya ditinggal. Motornya ditinggal. Nggak ada kuncinya gue bawa. Taruh udah selesai. Besoknya ngambil laundry jalan kaki lagi. Motor udah nggak ada. Iya setelah 4 hari Iqbal, nih gua mau beli makan katanya. Motor mana? Nih Bal. Kuncinya. Motornya mana cok? Katanya. Terus Panik. motornya nggak ada, panik kan, lapor polisi. Iya, bikin story terus dia, aku tuh lagi pulang lagi pulang di Lampung. Wih, Cuk, dia ngomong di grup sih, ada grup, dulu ada Bayu, ada Bina Iya. tuh di grup. Motor Iqbal hilang, gimana nih? Kata dia kan. Wih, kenapa nih, kenapa? Kataku kan. Terus, langsung bikin story, dibalas storynya sama temanku orang Bantul. Coba, Rick, aku liat-liatin di grup Facebook, kata ya. Tahu gak itu, nemunya di Facebook, ada laporan. Bagi yang memiliki motor Beat ini plat BN, tolong diambil di rumah RT ini. Anjir. Ternyata diamanin sama warga, ditaruh di rumah. Tapi baik dah. Pak RT, iya Tapi benar. baik. Maka itu proof dari orang ninggalin motor 4 hari aja masih aman. Aman. Nggak, tapi kok lu juga bisa lupa 4 hari? Nggak ingat Itu yang kita bingung juga. Ya itu alasannya karena kebiasaan jalan kaki. Enggak, tapi sesimpel, oh iya terakhir kepake laundry gitu. Lah iya gue juga Dia ngomong. bangga. Gue ngomong ke Iqbal, gue bilang, Bal, ini motornya gue pakai terakhir tuh ke laundry. Tapi ada kok nih kuncinya gitu. Karena Iya. kunci itu kan proof kan kalau motor itu masih ada. Goblok. Udah marah-marah gue sama bapak kos gue si Ahmad tuh. Pak Ahmad. Gara-gara ya Ahmadnya juga brengsek jatuhnya.
Masang Iya. CCTV nggak ada Nggak SD nyala. cardnya. Nggak ada. Terus Nyala tapi nggak ada SD card. dia itu punya ini ya Nep ya, aturan. Kita jadi sebelum motor itu nemu, kita udah marah-marah di grup. Anjing nih gara-gara Pak Ahmad nih, masa kita nggak boleh ngunci stang? Dimarahin sama dia siapa yang ngunci stang. Nah, kita curiganya gara-gara nggak dikunci stang diambil orang. Iqbal udah marah belum? Enggak, dia mah nggak bisa marah. Dia mau on juga sama kayak gua. Panik doang, panik. Berarti Gini. udah berapa hari? Sudah berapa Aduh hari? gimana ya Bal. Terus ketawa kami di motor pas jalan ke Polsek Sewon. Itu berapa hari sampai sadar? Dari 4 hari. Ngerasa 4 enggak? hari. 4 hari. Ngerasa sadar hilang sampai ketemu. Ya 4 hari itu gara-gara Iqbal juga kan nggak pernah kemana-mana, di kamar terus. Iya, ya Iqbal kan di kamar dia mandi, kamarku sampai malam, kamar dia lagi. Polanya gitu. Nah kebetulan hari itu kami nggak nongkrong berapa hari itu, karena biasanya hampir tiap hari nongkrong kan. Terus ya berapa hari itu nggak nongkrong pun nggak ada duit lupa. Terus ya udah akhirnya Oversharing aja. jam berapa itu? Jam 2 siang ingat banget dia mau makan. Mau beli makan. Mau beli makan. Baru sadar. Baru sadar. Ya udah kata mau gimana lagi, Bang. Ya udah. Iya, itu maksudnya Tapi ketemu itu 3 hari ya setelahnya. enggak, 4 hari itu. 4 hari ya? 4 hari. Pokoknya 2 hari atau 3 hari lu itu ngomong. Besoknya 4 hari, hari keempat, Afnan ngirim. Oh, iya. Rik, ini bukan motor ya. Lah iya anjing ada di grup Facebook. Tapi untung dia bikin di Facebook ya. Pinter ya orang tuh ya. Ngirimnya ke Facebook. Iya. Info Matri Jeron apa-apa gitu. Ada Soalnya pas dompet gue hilang juga kan dulu. Iya, dompet juga. Jadi dompet tuh abis beli mie ayam jatuh dari tangan. Itu Hanif tuh yang nemuinnya. Dompet di post di Twitter, ya nggak Nip? Iya nggak sih? Ya nggak Mas? Yang ada muka dia KTM. Ada akun Twitter apa Gendosi apa gitu. Jadi ada yang ngelaporin ke akun itu Dan kan. ternyata udah ada 2 orang nge-DM. Itu Di kayaknya Twitter. kamu udah di poros deh itu kamu pernah Iya, cerita iya. itu. Aku di poros itu. Kan emang udah di poros aku dari Iya, awal. tapi atau cerita gimana sih? dia cerita soal itu. Oh, iya? Iya, ingat. Nah, itu bodoh banget sih. Jadi itu beli mie ayam, Viral nggak itu tweetnya? dompet di anjir? tangan. Apa? Enggak viral. Padahal mah enggak. Aku rasa sebenarnya dompet di tangan nggak jatuh sih. Kamu naruh lupa sih. Tapi jatuhnya di jalan. Jatuh di jalan. Jatuhnya di jalan, Nat. Itu kan naik motor aku. Gak naik motor. Iya emang dongok. Apa KTP itu tersebar di ini Iya. di Iya. Twitter. Harusnya kan disensor ya. Enggak, fotonya enggak. Oh. Ya itunya doang. Apa sih itu? Nick-nya. Nick. Iya, Nick-nya nick. disensor. Tapi menurut tuh ada kisah di Apa? sini. Ya itu tadi lah banyak Oh, dia kisah-kisah banyak. kayak Iya. gitu. Konyol-konyol. Nah, sedangkan aku tuh flat-flat aja. Kalau enggak, kamu apa? sebetulnya enggak nggak sih? Kamu enggak flat. Flat kayaknya aku. Tapi paling nonton konser pertama Nah, iya kayak gitu. di sini. Iya. Terus jalan-jalan, enggak juga, jalan-jalan juga. Malah gue lebih berkesan yang kita ke ini Teluk Hantu zaman Covid Oh, itu. Teluk Itu Hantu. masih Apa ada tuh di Teluk core Hantu? memori gue. Di mana Ada Teluk Hantu? di Lampung. Oh. Itu lebih berkesan lagi tuh karena pantainya bersih, karena jalannya bareng teman-teman. Kemarin kan gue kan sering ya ke Parangtritis, ke pantai-pantai itu. Be aja. Biasa aja, nah aku tuh nggak nemu sparknya itu loh dari Iya. Jogja. Nah itu harus gimana sih aku? Berarti nggak jodoh. Itu aja simpel emang nggak jodoh. Jiwamu nggak di sini gitu. Di mana? Ya nggak tahu nah kamu. Nanya aja. Cari kota lu kalau nggak. Asik kata Mas sekarang. Mm-mm. Gue masih mikir sampai sekarang. Coba kok ke nggak Bandung. pernah ngerasa. Ada nggak rasanya kayak gitu? Nggak Kali pernah aja juga di- sih. Iya makanya coba ke Bandung. Jangan-jangan kamu liburan di Bandung langsung ada. Wah. Nah gue malah nggak jodoh tuh Bandung sih gue. Kalau ngomong jodoh-jodohan. Kenapa? Gue nggak terlalu suka Bandung aja. Karena Berisik. berisik itu apa maksudnya? Dia nggak tahu berisik aja di kuping gue Bandung. Tapi Bandung ya oke gitu. Nggak setenang Jogja. Iya, gue nggak bisa. Jakarta itu berisik tapi lucu banget kan Jakarta. Karena mungkin temen gue juga banyak di Jakarta. Kalau Bandung kan dikit. Kalau Jakarta tuh selalu lucu gitu. Ya kalau Jogja karena udah banyak kan momennya. Jogja gitu. Nggak pernah, tapi gue nggak pernah ke Bandung. Seumur hidup belum pernah. Liburan. Di ini ya, apa? Udarin. Itu yang ini atasnya itu apa? Lembang. 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 Wah Lembang enak banget sih. Lembang enak baru. Enak ke Lembang. Kayak gimana kalau di sini? Kayak ke Kaliurang. Kayak Kaliurang, tapi lebih kerasa bukit, lebih kerasa bukitnya. Tapi kalau mau ngerasain kotanya itu di pusat kotanya harusnya. Jangan di ke Lembang. Paras Van ya. Java, ya. Betul. Braga di Jalan Braga. Pakai gitu. baju I love Bandung. Alay. Foto di gedung sate gitu. Di bundaran-bundarannya itu, yang Bundaran KAA. Nah biasa sama kayak di Malioboro di Bandung tuh di Oh, pinggiran jalan ada bunder-bunder gitu. ada kayak telur raksasa gitu. Iya. Betul. Iya. Tapi jujur itu fungsinya buat apa sih? Buat duduk-duduk wisatawan. Oh, duduk. Sama itu ini juga buat mencegah
pedagang kaki lima, biar nggak di trotoar mereka. Iya sih. bener. Info lagi aja nih dari dia. Iya, gue lagi. Info. Braga. Baik dia, baik. Apa sih lu baru nonton Green Boys? Enggak. Karena orang suka kayak gitu sekarang dikit-dikit anjir. Oh gitu. Enggak beneran, tapi gue Iya, mau iya, nonton. ya udah nggak apa-apa juga. Kenapa panik banget? Saya pertama kali ke Jogja naik apa kamu? Pertama kali ke Jogja itu study tour. Nah, aku malah feel-nya pertama kali itu dapet dari study tour itu. Di study tour itu aku ke coffee shop pertama kali. Nah, Oh, iya. Dari situ aku langsung ngerasa gue harus balik lagi ke Jogja buat kuliah. Dan Tapi dari kan situ- kamu PKL juga kan? Oh iya? Iya itu sekalian. Jadi study tour itu tuh ada wisatanya sama ada yang PKL kunjungan apa? untuk PKL pas perawat. itu. Oh, pas SMA. Iya. Oke, terus? Tapi pas yang ke Malioboro saat itu tuh aku ngerasa aku harus balik ke Jogja. Nah dari situ tuh aku kan dulu juga suka nulis di Wattpad ya. Nah bahkan di cerita Wattpad gue tuh Komik homo ya itu. Cerita homo banyak cuy ini. Boy love. iya itu baik juga. Iya. Cerita dewasa. Terus, Enggak penting. lanjut. Nah intinya ketika saking jatuh cintanya di malam aku ke coffee shop Loko Coffee yang ada di Malioboro yang ada di pinggir rel kereta itu yang Iya, gede. iya, tahu. Di situ aku tuh beberapa kali bikin cerita soal Jogja, latarnya Jogja. Ada lagi yang paling benar di cerita yang terakhir. Itu aku cerita aku pacaran sama pemain musik. Sama musisi. Itu beneran ceritanya. Jadi tapi di cerita cewek itu dia di Jogja, anak kosan. Tapi saat itu dia dideketin sama ini beneran ini bisa enggak ngarang ya. Jadi dideketin sama barista. Tapi ada musisi dari Jakarta, dia datang, dia akhirnya dia pilih musisi tengil itu cuy. Ceritanya tuh kayak gitu. Ini udah diuraitin ini Nah, story. kan ya. aku Pertama tuh- gue nggak tengil, kedua gue bukan dari Jakarta. iya, tapi Nggak maksud ada deskripsi hitamnya nggak karakternya? Nggak, bukan gue berarti. malah deskripsinya dia kemana-mana bawa tas gitar. Midun ya. Midun itu. Midun kayaknya malah. Cuma dia dari Brebes. Bedanya. Bukan dari Jakarta itu. Bukan dari Jakarta. Ya, Oh, bikin tapi- cerita itu fiksi gitu. ya, cerita fiksi kayak gitu tuh sering. Soal Jogja, soal meromantis Jogja. Sampai dulu tuh ketika SMA, aku tuh punya dulu itu kan suka ada ini ya di IG. Yang 30 hari menulis Ya. yang 3 harinya challenge. Nah, suka Iya, ada iya. pertanyaan kota mana yang mau kamu kunjungin dan kenapa alasannya. Nah, aku tuh ada 3 kota. Jogja, Bandung, sama Solo waktu itu. Apa lupa pokoknya. Yang Jogja ini cuma punya alasan simple. Aku pengen duduk di Malioboro sambil dengerin lagu-lagu. Salah satu dulu sesuatu di Jogja tapi Adina Sofyan. aslinya sih itu. Aku sama lagunya yang mana ini kita Oh, Club Project. Nah, Club Project. Wah, ya, Cuma Club pengen Project. ngelamun gitu doang. Dulu tuh waktu SMA aku pengen banget ngerasain itu. Makanya ketika sampai Jogja hari kedua atau hari ketiga aku ngelakuin hal itu. Nah, sama nanti hari terakhir tuh aku bilang mau nih hari terakhir aku di Jogja aku pengen kayak gitu Ke lagi. Malioboro. Sama dengerin. Di Malioboro-nya banget. Bener-bener di Malioboro cuma duduk doang. Itu. Jam berapa? Ya nggak ada malam aja. Kalau siang-siang kayaknya agaknya panas ya Pak. Panas. Cuma pengen itu. Jadi emang ada feeling gitu loh. Terus spesial itu ya dia dari study tour ya. Ya, tapi kan kamu dia ini selalu meromantisasi Segala hal. segala hal kan, termasuk Jogja gitu. Ya. Tapi apa hal yang bikin kamu sangat amat bisa meromantisasi Jogja? Kan kalau meromantisasi itu kan Iya. tergantung juga kan Iya. konteksnya kan. Ya. Gampang nggak meromantisasi Jogja? Aman sangat gampang. Sebenarnya alasannya kuat. Yang pertama adalah di Jogja ini aku bisa jadi diriku sendiri. Karena Nah. jauh dari orang tua. Jangan kalau konteksnya ke situ kayak kesannya kayak rebel gue. Itu yang di cerita Wattpadmu Rebel. si ceweknya sama musisi satu tempat tinggal bareng gitu. Enggak. Kayak dia anak-anak mahasiswa Jogja Enggak zaman dong, sekarang. parah banget. Anak-anak mahasiswa Jogja zaman sekarang maksudnya. Iya, gila. Benar. Oh enggak itu, Pak. Enggak, parah itu. Kosannya LV gitu mereka. Enggak sejauh itu Oh, sih enggak. kayaknya. Anak Las SMA kayaknya Vegas. enggak punya bayangan sampai ke situ Oh, ya. iya. Lanjut. Ya itu tadi lanjut. Iya itu. Yang ditanya Munib Karena tadi. aku bisa itu sendiri. Bisa jadi diri sendiri kalau di Jogja tuh salah satunya adalah aku tuh explore banyak hal yang pengen banget aku lakuin dulu ketika zaman sekolah. Contoh, aku pengen ngerasain apa sih rasanya ya waktu jadi awal-awal 2 tahun pertama sebelum akhirnya fokus di Poros ya. Aku tuh bener-bener mau fokusin jadi anak sastra Indonesia. Aku ikut diskusi-diskusi bedah buku, klub buku, kayak gitu-gitu loh. Aku nyoba untuk jadi, oh ini loh caranya menjadi mbak-mbak tote bag kan mendengarkan lagu Warna Merah Jambu 2017 ala-ala kayak gitulah. Iya. Aku pengen ngerasain kayak gitu. Aku juga pengen kali ngerasain jadi
mbak-mbak pendengar Jason Ranti kayak gitu-gitulah. Maksudnya adalah momen kayak gitu ketika kita puber, ya alay, tapi itu fase dalam hidup gitu. Iya, benar. Enggak, tapi 2017 tuh enggak alay. Iya, 2017 mungkin gua culture abis SMP saat itu. Nah, tapi intinya kayak gitu, aku pengen ngerasain hal itu. Iya. Jadi hal-hal yang sebetulnya itu mungkin mimpi-mimpinya Nadia dulu itu bisa diwujudin semua di di Jogja. Makanya lebih gampang ya. Gampang banget, hal-hal simpel. Jadi kayak bisa dibilang aku tuh kayak baru ngerasa bener-bener jalanin hidup ketika aku lagi di Jogja gitu. Termasuk memilih kampus Muhammadiyah itu. Nggak usah itu, memilih prodi itu. Memilih Kampusnya nggak prodi. prodi. Ya. Kampusnya harusnya nggak itu kan, impianmu pasti. Aku nggak punya kampus impian sebetulnya. Oh ya. Yang ku cari adalah prodi sama kota. Gitu aja. Sasindo ya. Emang sastra Indo. Emang dari awal berarti mau Sasindo? Emang dari awal mau sastra Indo. Oh. Ya gue juga ngerasain itu sih sebenarnya, kayak ngerasa bisa jadi diri sendiri itu iya. Terus ngerasain banyak mimpi-mimpi yang nggak sih, mimpi mah belum ya. Wishlist. Ya. Banyak hal-hal yang pengen dilakuin tuh di Jogja itu. Tapi ada satu sih yang sampai sekarang belum kesampaian itu. Apa? Ngerasain itu udah juga sih ya. Tapi bukan sama orang Jogja ya. Akrab sama warlock gitu loh, maksudnya yang sampai ini banget gitu. Dulu tuh gue pengen kayak gitu. Lu nggak punya sampai sekarang? Oh, ya itu paling Hanif. Oh, warlock temen kan itu. Iya, maksudnya warlock yang random tempat tinggal gitu loh. Kayak kalau denger cerita si Nopal di Malang kan dia akrab sama ibu kos, sama pemuda sono. Ya walaupun sama teman-temannya juga ya. Tapi itu sampai sekarang kan nggak pernah akrab sama siapapun di luar temen. Akrab aku waktu di Sewon. Iya kan, dulu dia kan sering bikin story nih dia. Gangguin petani, Iya. ngobrol sama petani dia. Seharian jadi petani, nangis-nangis ke tukang Madura, terus bantuin Madura dagang. Ya seru sih. Emang pas kamu cerita Sewon tuh seru sih. Nah, banyak ini. bahkan Jogja tuh juga feelingnya beda di tiap daerah. Oh ya, benar-benar. Sewon itu kerasa mahasiswa banget, gila. Oke. Ya. Sewon. Sewon yang buat nggak tahu daerah isi teman-teman. Iya. Nah, Sewon tuh mahasiswa banget. Terus habis itu apa lagi? Sleman coba. Mungkin aku tuh nggak explore utara. 4 tahun Ya, aku dia di nggak Jogja, aku terlalu sama utara sekali dia. nggak explore utara. Oh, ya udah, daerahnya apa nih yang bisa kau jelasin selain Sewon? Nggak Biar sih. jadi perbandingan. Aku pernah tinggal di Kota Gede. Daerah Kota Gede. Nah, kalau kata gede, penilaianmu? Kalau Sewon kan kayak mahasiswa banget. Geruduk kagak gue beneran. Tapi nggak, di Kota Gede aku malah ngerasa itu lebih sepi, lebih individualis. Orang-orang Kota Gede tuh nggak banyak mahasiswa yang keluar-keluar mana-mana. Justru malah enak tuh buat mahasiswa yang introvert, mau di kosan aja. Iya. Dan itu juga pernah disebut juga sama Soli. Apa itu? Dia bilang, dia kan juga ngekos di Kota Kota Gede. Gede. Emang agak nggak itu juga. Dan temanku yang itu juga, Andin, dulu ngekosnya di Kota Gede. Nggak enak, kalau pulang malam kan nggak enak gitu. Warganya Karena agak- banyak ini juga kan, masjid. Nah banyak iya, gitu kan. Iya. Daerah-daerah warga gitu. Kota Gede tuh lebih strict banget. Iya, iya, iya. Terus juga kan temen-temen nonis biasanya nggak boleh ngekos di situ. Oh iya. Iya. Fakta baru nih, ilmu lagi aja. Iya, info lagi aja dari gue. Ilmu lagi aja ya. Iya, kalau Sewon, kenapa ini enak gitu ya? Anjir, Sewon tuh ya mungkin ini definisi kalau lu ngerasain kehidupan yang dipenuhi oleh anak muda, itu bakal jadi kayak gimana gitu. Bakal kayak Sewon. gitu, jadi Sewon anjir. Iya, setuju Sewon. Gila, hidup banget. Nggak, Tapi ini- kayaknya kalau di kuliah di Sleman, di utara juga gitu sih pasti. Iya sebetulnya iya Sleman Utara itu hidup, tapi kan Sleman Utara itu hidupnya ya kota gitu loh kak, Iya maksudku. benar, setuju gua. Bener, banyak orang Jabodetabeknya di sono. Iya. Kalau kita Nah, nongkrong bener. di Burjo kan, gue Bener. lu, Nah, terus juga kopi-shopnya lebih agak pricey. nah gini lah bisa dibilang anak ngopi yang bersih nah dosa nggak Sleman Utara. Nah agak-agak sini-sini agak-agak yang emang Kurang. niatnya Oh itu pang. emang gue niatnya adalah buat nyeni abis gitu. Tapi Sewon itu sih ya. Iya, sama seniman, daerah seniman. Sewon parah. Bahkan kan ada kafe yang jazz gitu-gitu loh. Kayak di Sleman ya? Aduh, kok di Sleman? Oh, di ini ya? Sewon. Iya, Sewon ya. Sewon tuh fokus nyeni, terus juga mereka tuh kalau berkumpul tuh bahasannya terutama isi ya. Wah, parah banget bahasannya tuh. Lebih apa ya, produktif lah as a ini ya, seniman ya. Apa mau bikin apa Iya, gitu mereka ya. selalu gitu. Aku tuh kan ngekosnya tuh bener-bener di belakang isi kan, malah bisa dibilang area isi, udah berdekatan sama Warmindo Burjo Iya. isi gitu. Nah, tiap makan siang di situ kan, ya walaupun keperawakannya gembel gitu, tapi gila tiap hari itu pasti literally orang-orang kayak fashion show anjir. Oh iya. Penampilannya. Iya, benar. Terus paling seru tuh kalau mereka mau ada acara. Nah, mereka tuh selalu jadiin kayak Warmindo, Burjo itu buat sebagai media mereka buat promosi. Anjir itu selalu seru. Jadi dan mereka selalu welcome. Apa
Pernah nggak kau ngalamin? Misalkan ada acara mau ada pameran. Nah nanti tuh ada misalkan entah dari poster atau entah sedikit tema-tema yang bakal dipamerin itu ditaruh di situ, di situ kayak gitu-gitu. Iya anjir, poster di Sewon tentang Bagus. Burjo Rizky itu Iya. rame pak, dan ya pasti bagus-bagus ya. Benar. Cuman yang paling gua tadi itu anjing rame, dari mau kita bahas sisi game, sisi musik, sisi teater, sisi apa lagi lah. Ada semua ya di Ada situ ya, semua. ekosistemnya ya. Jadi jalan, jadi semua hal itu ada penikmatnya. Jazz ada penikmatnya. Benar-benar. Itu hidup lah. Kalau bahas musik ya, rock ada penikmatnya. Musik tradisional ada penikmatnya. Banyak jadi. Nah, cuma satu yang bikin Kurang. jadi mungkin negatifnya ke aku sendiri di Apa itu? Sewon. Jadi lupa tujuan awal aku di sini tuh kuliah gitu. Lah, kenapa bisa lupa? Ya Ya, karena karena- lu nggak kuliah diisi. Asik banget gitu loh Kak, kehidupannya jadi kayak lebih. Iya. Gue cuma pengen senang-senang. Nah, makanya untungnya saat itu tuh aku di Sewon semester 2, 3, 4, 2, 3 belum yang gede gitu. Ya lu kuliah 2AD ngekos di Sewon Iya. deket isi. Kalau ditanya sama Mana orang, kali. kalau ditanya sama orang alasannya apa? Karena bosen area UD. Tapi yang bener sih bosen. Jujur kalau misalkan aku disuruh milih dulu gitu ya, ngekos di area UAD, bayangin kamu kuliah di UAD. Ketemu di Kuliah situ UAD, lagi iya gitu gitu. ya. Jadi kayak bukan hal yang baru. Orang-orangnya nggak baru sama semua gitu. Nge-stuck di situ. Bener. Ya, setuju. Nah, mungkin kalau bisa dibilang, nggak tahu ya ini ya, tapi kan kita bertiga nggak pernah ada yang tinggal di Sleman ya. Iya. Apa mungkin bisa dibilang kalau di gimana ya sebutannya ya, biar nggak salah ngomong ya. Kalau di daerah kita ini ya, daerah Sewon, daerah Bantul ini, selatannya Jogja ini, apakah bisa dibilang lebih rumpun gitu orang-orangnya daripada yang di sana gitu? Maksudnya karena di sana juga Oh, ada jelas, kota jelas, gitu. jelas. Ya Lebih kan? merakyat sih menurut Nah, itu ya, Iya, aku benar. takut tersinggung. Iya, Nah, benar. itu Lebih dekat. lebih jadinya. iya lebih yang Benar. menyesuaikannya tuh kalau sebagai kita nih ya Iya. gampang gitu. Benar. Kecuali kita dari Iya. Jabodetabek juga atau mungkin dari Sebenarnya kota lain. utara itu udah ini salah satu percakapan ya sama Mas Dinang. Hmm. Dia tuh bilang selatan tuh enak nih, semua orang ngerangkul katanya. Kanan kiri ngerangkul. Nah, kalau utara itu individualis, kelompok. Udah ya. mulai kota soalnya. Walaupun mereka berkelompok, tapi ya kelompoknya itu aja gitu Bener. loh, dan mereka ngestaknya di situ-situ aja gitu loh. Jadi ya kalau lu kiri banget, Bener. kalau kanan banget gitu. Nah ini fun fact juga, di area isi Sewon Selatan gitu, justru malah coffee shop itu nggak serame kayak kalau di area Wadi Bener. gitu. Orang-orang tuh nggak nongkrongnya tuh nggak di kafe. Nggak di kafe ya? Misalkan kamu habis kelas nongkrongnya di mana ya di kampus, kalau nggak di Burjo, udah itu aja. Karena kampusnya menyediakan. Kampusnya iya terbuka, Terbuka. tapi bener. jadinya enak gitu. Nah kalau di Wade kan Wade tuh di mana-mana gitu, coffee shop itu rame gitu. Nah di sana tuh coffee shop apa? Coffee shop mana coba yang terkenal di area Sewon yang bener-bener culture abis nih. Nggak ada. Ah, kulturnya tuh emang bukan di coffee shop. Nggak ada tuh ya minum matcha yang 90.000. Lah nggak ada. Nggak ada tuh di selatan ada fore, nggak ada. Ada di Jogja tuh. Tapi itu sih yang bikin apa? Selatan tuh enak gitu loh. Iya. Karena kan lu main terus tapi affordable. Ya itu. kan? Iya. Temen lu banyak. Bener. Iya kayak gua kenal Aldo ke kosan Aldo jadi kenal. Isi ya dia, Aldo? Iya, Aldo kan isi. Jadi tahu beberapa teman-temannya gitu. Karena kan kenalin Bang, ini Bang sama temenku nih gini-gini. Oh iya gitu ngobrol jadinya. Setelan bajunya juga beda tuh ya. Iya. Kalau dari kita dari Iya. selatan ke Bener, utara. udah beda makanya. Kayak kok gue kotor banget ya kayak kalau ke utara gitu kayak Iya. gue kayaknya Kayak kotor. gembel banget Iya, gitu ya. Kalau kayak nggak gue pakai sepatu tuh kayak salah Bener. gitu ya kalau nongkrong di sana ya. kayak gue kotor. Apa cewek-ceweknya udel udah pasti kelihatan. Ah, benar. Ya. Cowok-cowoknya apa sih itu sebutannya? Bukan yang skena tuh? Starboy. Starboy. Starboy banget enak. Iya, Gitu. Kayak teman kita tuh semenjak di utara kan Starboy abis setelannya. Ya namanya orang kan adaptasi. Iya benar. Ada yang dia tiba-tiba pakai baju biliar itu. Tahu Iya. nggak lo? Yang gede banget itu ada nih. Oh iya tahu gua. Yang biliar. Iya. Nah, itu tuh. Itu kan gede banget ya. Itu kan Starboy banget sih sebenarnya. Dia sih udah aman dia kalau di utara. Ya Topik kan sampai nggak sholat. Iya. Terus dia nggak ini lagi. baru sadar dia oh di Tapi dia sering zone out anjing Iya. kemarin. Kemarin lagi bawa mobil mati dia nggak sadar mobil mati. Kok mati Pak musiknya? Padahal dia lagi nggak tidur. Tapi itu sih ya Jogja sih terbelah dua kalau banyak orang ngomong ya. Terbelah dua nggak Mas? Apa aja? Karo apa?
Oh, ada Jogja urang. atas. Kehidupan Oh, iya sih. lain lagi itu. Gunung Kidul, Gunung Mas Kidul. Jogja lantai 2 itu Gunung Kidul. Oh, lantai 2 sih? Jogja lantai 2 tuh Oh, ada Gunung Kidul. sebutannya Jogja lantai 2. Iya. Anjing, keren banget ada sebutannya ya, baru tahu aku nih. Gila. Siapa yang Eksa? Oh iya cuy, lu nih kemana aja di Jogja cuy? Nggak Cuy, kemana-mana. nggak tahu yang Joko Pinurbo tadi, nggak tahu lantai 2. Joko Pinurbo tahu. Maksudnya Lupa kalau Joko, kan aku udah ngomong, oh sastrawan ya kataku. bukan maksudnya yang sajak Jogja terbuat dari rindu pulang menang. Ya itu aku nggak tahu kalau itu yang bikin Joko Pinurbo. Kirain kayak kalau di Bandung kan Pidi Bait tuh yang bikin. Iya, kayak gitu. Tuhan tersenyum itu. Bandung dibuat sedang tersenyum. Aku nggak tahu kayak gitu-gitu mah. Tapi jujur Munib bisa mengkonfirmasi ini ya. Aku itu Nat, nggak pernah tahu tempat-tempat di Jogja Nat. Misalnya nih ada teman-teman dari Lampung, dari Jakarta. Rik, gue mau ke Jogja nih. Kita main ya. Ayo ketemu nih. Kemana nih Rik? Enak ya. Ayo ngopi, hilang ngopi lagi katanya. Dia nggak mau, kan aku kan setiap hari ngopi kan. Jadi nggak tahu mau ke Kaliurang, mau ke daerah-daerah yang asri-asri itu aku nggak tahu tempatnya. Nah, kalau itu juga sama, gue juga nggak tahu. Gue bukan orang yang suka alam sebenarnya. Tapi kau tahu gitu misalnya ada temen nih, kau bawa aja ke Malioboro, kau bawa teman-teman Iya. wisatawan. Aku nggak mau kalau aku mencoba untuk nggak mainstream, tapi aku nggak tahu tempatnya apa. Iya sih. Paling kopi shop lagi, kopi shop Tapi ya lagi. kemana ya? Jogja kalau nggak Malioboro, misalkan buat orang luar kota. Kaliurang sih kalau aku. Kaliurang ya. Ya banyak lah, Taman Pinus. ya Hutan kan? Taman Pinus. Bantul ya itu ya? Tapi agak Apa sih? kejauhan gitu loh. Hutan Pinus, Iya, Taman hutan Pinus. taman bangunan. Iya, terus abis itu ke air terjun ya masnya. Jogja mana ada terjun? Bukan air terjun sih, apa sih? Apa? Kali gitu. Aduh, gue lupa namanya tuh. Oh, kayaknya tahu. Apa, Pik? Waduk kali. Curug. Curug. Ada curug iya ya. Emang ada curug di Jogja? Ada. Gua pernah. Curug sama turuk. Kalau curug berarti agak Gunung Kidulan nggak sih? Berarti kalau kayak gitu. Iya. Kulon Progo Kulon ya Progo. maksudnya benar. Kolon itu. Nah, aku tuh apa dulu ya? sering lewat GoPro. Kulon Progo buat nyari batu-batuannya doang. Batu-batuan. Jadi kali itu ada batu-batuan, Oh. terus itu tuh bagus. Jadi gue suka berhenti parkir ngudut. Nah, ngeliatin Enak batu-batu banget itu. tuh. Iya. Jadi Tapi nggak diambil kan? apa? Nggak diambil batu-batunya. Gimana mau ngambil ada? Batunya segini. Oh, batu-batu Batu gede. kali Iya, itu loh. Batu yang lu kalau Kirain. kulit mainin anjing. Batu yang gini yang apa? Yang bapak-bapak ditimbuk batu. Iya. Aku kira tuh batu-batu kecil yang cantik-cantik kayak gitu. Bukan batu. Apa dia? Enggak batu. Rek, gua bawa batu nih pulang ke kos. Kok bisa Iya. ngangkat sih? Itu sih pertanyaan Kalau gua. gue ikat pakai tali ini kan, tali tambang. Oskadon. Oskadon sih. Apa yang Atlas. Ah, iya, bisa. Atlas. Iya. Aduh. Terus eh siapa yang ini apa dorong batu terus batunya ntar gelinding lagi? jujur kalian nggak maksud. Siapa ya? Khalil Gibran. Ah, siapa sih? Khalil Gibran. Oh, enggak, tapi Lagi ada gini. beneran. Obat sakit kepala itu parodiin si Atlas. Jadi obat sakit kepala, terus akhirnya Atlas tuh dikasih obat. Wih, jadi bisa kuat ngangkat. Tapi Atlas kan? Ah, tapi kan Iya, tapi Atlas. Iya. Atlas mah skill 2 flicker ulti. Mobile Mole-mole. lagi. Belajar lagi. Skill. Gini skill. Enggak sih yang gitu nerobos. Enggak, itu pala yang lepas aja. Oh, ada tahu kan? Bannya ngikut di belakang, abis itu diangkut gini. Di HP pakai gua tali. animasinya tuh nggak detail soalnya. Nggak Jelek support, HP-mu. nggak Bang HP support. Legend bangsat. Enggak, tapi itu kalau Jogja itu sebenarnya malah lebih concern ke alam anjir dibanding kota malah menurut gua. Iya sih. Maksudnya lebih oke ngeliat alamnya gitu. Kalau kota sih kalau buat pengunjung ya misalnya gua liburan ke sini gitu. Ya pasti yang gue pikirin ya keraton gitu, ngenalin budayanya dulu. Terus habis keraton baru ke Taman Sari. Oh iya, teman. Iya, Taman Sari kan maksudnya jelas gitu. Habis itu baru ke alam-alam itu mau ke kopi klotok gitu. Habis itu makan sate kelinci. Enggak pernah gua makan sate kelinci. Lu pernah nggak? Pernah gue makan sate kelinci. Kau pernah? Masa nggak pernah makan sate kelinci? Kau juga nggak pernah makan sate Ah, kelapa iya. anjing. Tapi nggak di Jogja makan sate kelincinya. Lah itu juga nggak di Jogja. Yang penting nggak pernah makan sate Iya. kelinci. Aneh, sate niga juga ada. Sate niga apa sate Kayak niga? gitu Ada ras. sate kecap. Di mana ya? Lupa lagi Ya. tempatnya. Ya di mana aja banyak. Iya, pakai kecap semua ya. Oke kecap Gila. semua. Sate Hasis niga. Tapi cuy. kalau bisa milih nih ya kita, apa daerah favorit di Jogja versi kita masing-masing? Boleh. Lu dulu, baru nanti Nadia terakhir. Gua pertama
Satu aja Pak, satu aja. Oh, Favorit satu ya? satu kan? Ya terserah kalau dia mau lebih. Oke. Satu apa berapa sih? Terserah, 3 aja deh, 3. Iya, betul. Ya udah satu aja satu. Iya. Satu tempat favorit Sedih, gue ya. Bener. Tempat favorit gue mana ya? Berat banget Berat kayaknya. banget. Berat banget. Coba pelan-pelan. Bangun Jiwo sih. Bang Jo tuh mana? Lotus Mio. Cari duit. Ada anjing. Nggak, Jauh bener lagi. apa ya kalau gue Tadi namanya? apa? Pabrik gula tadi apa namanya? Masih Madukismo. Ya mungkin kalau favorit gue secara bercanda Madukismo ya jelas. Secara bercanda. Apalagi Ada ngelewatin klasifikasi. selokan sawah. Ada sawah, ada selokan. Anjing, itu bau bener anjing Madukismo tuh gila. Itu tuh tempat terbau tuh selokannya. Mana airnya ada kubangan putih-putih gitu loh. Oh itu bekas dari Iya. pabrik itu. Heeh, jadi Paparan. Apaan? aduh gua kalau bayangin aja mau muntah. Ya udah, Udah, nggak nggak usah usah. dibayangin, Nah, langsung kalau aja. yang bener, Potong. kalau yang bener, kalau yang bener gedong kuning sih, gedong kuning. Gedong kuning. Ya, kalau berdasarkan hidup gua Oh. suka Starboy, yang Starboy. Enggak kan dia tempat gomas, Oh. tempat Nggak, midun. maksud gua banyak melakukan kegiatan di gedong kuning. Di sono kan. dia kan Iya. sering nongkrong di angkringan gedong kuning Iya. itu. Sumpah kayak gedung kuning kan apa? Cuma angkringan Ya berderet. kan Nah. ini dia, Nat, Iya. pribadi dia. Gedong kuning gua banyak kenalan di gedong Iya, kuning. kalau itu benar. Gua ngabisin waktu di gedong kuning. Tempat-tempat juga di gedong kuning gua hafal mau jalan kemana aja. Yellow wall. Iya. Yellow building. Yellow wall bener padahal. Iya. Yellow dinding Yellow kuning. building nih. Yellow building. Kalau gua Kalau lu Rik, Kaliurang. Kaliurang. Gua. Oh, oke. Kenapa? Dingin, Dingin. sepi, alam. Gitu. Kayak di Bantul kemarin pas KKN itu enak banget tuh gue nih. Bangun kan, teman-teman gue kan pada menjalankan proker sholat subuh berjamaah. Gue sengaja tuh nggak dibangunin sama mereka. Itu saking gue sayangnya sama teman-teman KKN gue ya. Mereka sepengertian itu cuy. Gue dibangunin jam 9. Gue nggak usah nyapu, nggak usah apa. Makanan udah ada. Ngopi aja gue tuh pagi-pagi tuh. Wah ini lah suasana yang gue impi-impikan kata gue. Di Bantul tuh. Pas di Kaliurang, pas kalian ini ya, Musyang ya. Terus di situ juga kan, wah ini nih, enak nih. Terus pas main ke sono, wah enak nih. Ya itu suasana-suasana gitu cuy, yang sepi jauh dari. Bandung cocok itu kayak gitu banyak tempat-tempat Iya, rata-rata sebenarnya kayak lu gitu. Bandung Iya sih, banget lu sih. Bandung berarti kalau Bandung kayak banget gitu. lah. Enggak sih kayaknya, tapi kan belum pernah dicoba ya. Enggak, mungkin bukan Bandung, yang Lembangnya. Oh Lembang sih ini. Gue pengen punya rumah di ini, depan itu apa pohon-pohon. Pabrik Cimori. Oh pabrik Cimori. Pabrik Cimori kan di Cimori Lembang. kan juga di Lembang. Iya tapi kan nggak usah ada di rumah gua. Gitu. Lalu ngeliat sapi Australia. Ya udah biasa aja. Gua kan tanamannya kenapa di sapi? Pasti kan alam banget ya. Ya mimpi dia sih kita harus campur aja. Aku udah di Stardew Valley. Bener. Ya lu orangnya alam banget sih. Alam gua. Tapi nggak suka naik ke gunung. Suasananya aja gitu nih. Iya. Suasana tapi nggak sampai gunung lah. Gua Kaliurang gua. Oh Pak. Kamu apa? Ini aneh sih, aku tuh lebih suka itu kan ngelihat bentuk-bentuk bangunannya, tapi ini bukan bangunan yang bener-bener kayak keraton. Sebenarnya tempat yang paling aku suka di Jogja itu aku suka Prawiro Taman. Oh Prawiro. Tapi bukan Prawiro Taman saat malam. Maksudnya bukan yang isinya tuh kayak yang kesana nanti kalau Wah. ngomongin Prawiro Taman tuh kan kayak ajib-ajibnya gitu. Bukan yang kayak gitu. Soalnya pertama kali aku main ke Jogja tuh sendirian, itu aku explore Prawiro Taman. Terus aku ngerasa kayak ada gila gue nih main karakter banget ya. Kenapa? Keren aja gue ngerasanya di Prawiro Taman tuh. Maksudnya Prawiro Taman tuh di si apa namanya kefamousannya si Malioboro anjir. Iya sih. Kan emang udah famous juga maksudnya. Tapi buat enggak sih kak. Karena jalannya sempit Nat, nggak seluas Malioboro. Kalau wisatawan mau ke situ. Iya sih, juga kan nggak- jalannya itu doang. dan lurus. juga satu iya, dan lurusan dia gitu juga doang. nggak ada- Lah, Prawiro Taman rame ya. Iya sih, tapi maksudku tapi. iya, Iya. tapi kan juga enggak. Kan nyari-nyari hadiah lucu-lucu di situ tuh. Iya, oleh-oleh juga nggak mungkin juga kan di Malioboro ya, nggak mungkin dipindahin PKL Iya. kan. Kalau itu mungkin lebih ke ini ya. Modernisasi sama tradisionalnya nyatu gitu. Benar. Iya nggak? Benar Iya. ya, setuju gua. Kalau Itu di hybrid Prawiro, lah. hybrid. iya. Kalau di Malioboro kan emang masih tradisional banget gitu. Tapi Benar. modernisasinya ya modern alat gitu buat Iya. boomer gitu. Iya, benar. Kalau di situ Benar-benar. emang buat anak muda. Nah Prawiro. iya, ngerasa kayak ada sesuatu yang ih, keren aja di saat itu. Terus juga waktu itu tuh awal tahu Prawiro Taman tuh gara-gara dulu nonton seriesnya Starla. Ntar apa? Starla apa?
Surat Cinta Untuk Starla. Oh. Zaman dulu banget, zaman SMP. Tuliskan Itu mereka lari-larian di Prawiro Taman salah satunya. Terus aku merasa tempat itu di mana ya? Series itu. Udah nyanyi terus anjing. Melunjak. Iya. Kamu luncak sih. Apa ya? Iya, series. Series. Ada series. Ada seriesnya, ada filmnya nih dulu. Tapi Jeffrey yang Nicole bagus sama- seriesnya. Nggak tahu, nggak nonton. Lu nggak nonton? Enggak, ngapain? Seru ya. Romance. Gue zaman itu berarti nonton ini gua Real Lil Black. Itu bokep. Itu artis bokep anjing. Enggak, tapi Tapi Prawiro Taman berarti Bang. itu ya karena bangunannya ya. Iya. Bangunannya vibes-nya juga. Vibes-nya. Vibes-nya. Tapi Prawiro Taman juga itu seharusnya gue juga pengen sih, tapi gue tadi nggak kepikiran Prawiro Taman. Harusnya Prawiro Taman juga sih gue, menurut gue. Karena Prawiro Taman tuh itu sih, gue jatuh cinta sama Jogja di Prawiro Taman juga. Tapi bukan ngerasa karena gue main karakter ya. Gua Gue kan gak narsis. Gua kan NPD ya, sekali lagi tekenin. Kalau gue Prawiro Taman tuh karena anjing ini enak banget. Pertama lu ketemu orang-orang yang dari mana-mana. Betul. Betul. Setuju itu. Selain maksudnya kan ada orang yang pengen ketemu bule gitu ya. Gue Iya. juga pengen ketemu bule, tapi ketemu warlock, ketemu bule, ketemu orang timur, ketemu orang Kalimantan gitu, aneh-aneh lah. Pokoknya yang gabung-gabung semua gitu. Terus jadi tahu semuanya gitu. Dan itu seru. Makanya gue dulu tuh sering malam-malam kesana gitu. Iya sih. Gue juga suka sih, tapi ya nggak sespesial kali orang kalau gue. Tapi gue juga suka karena emang itu tempatnya anak muda banget. Benar. Terus kayak ngerasa keren ya di sini. Foto-foto spot fotonya banyak. Iya, itu loh. Bisa jalan tuh kayak ngerasa enak gitu karena satu arah. Terus mau kopi ada, mau es krim ada, Iya, benar. mau ngeliat toko-toko skateboard ada, Benar. makan ada, Iya. ngebar ada. Benar. Gitu. Anak Banyak. muda banget. Anak muda Anak banget. muda banget dan lengkap memang pakai Lengkap. Terus banget. ada alat sih, toko pernak-pernik gitu. Tapi gue punya cerita cuy di Prawiro Taman. Apa? Kayaknya gue udah pernah cerita ke kalian semua sih. Tapi kan di podcast belum. Jadi gue pernah nemuin jam 3 subuh orang kencing di patung Prawiro Taman. Yang kalau dari apa? Tempo Gelato. Itu kan lurus kan tuh, Iya. ke kiri ke lampu merah. Nah yang patung itu nih, yang di depan warung Iya. Padang Hah? tempat dulu si siapa? Anjay kerja. Iya, anjay kerja. Bule Italia, 3 orang kencing. 1 orang kencing, 2-nya tertawa-tawa ngevideoin. Mabuk Gini. nggak sih itu kayak? Mabok. Terus Mabok. gue sama Ijul kan jam 3 lewat. Woi kencing Jul. Woi jangan kencing situ. Wah, Tapi ngerti kami itu, nggak berani. ngerti. Tapi kami nggak berani. Terus kami mikir lagi, anjing harusnya kita samperin ya Jul ya. Terus? Ya samperin lah, marahin lah anjing, kita kan warlock, pasti mereka takut. Iya. Cari rasa dominan doang. Tapi masa kencingin patung nih, Ya iya. bule Itali. Parah itu. Pasti boleh. Iya lu. Nggak tahu dari mukanya sih kayak bule Itali. Detail. Mukanya kayak Ciesa ya. Iya, putih-putih nih. Wih, brengsek. putih-putih, semua juga putih bule. Itali kan nggak ada orang hitam. Iya dikit. Yang secara ininya mah, secara murninya mah. nggak ada. Iya. Kalau secara murni. Itali. Semua Eropa juga nggak ada secara murni. Itu kan. Nah, maksudnya itu kayaknya Itali banget gitu. Itu ya tiga tempat favorit kami ya. Kalau gua kali urang, berarti lu Genti. Ya. Bukan Gedong Kuning. Tadi kenapa ya? Dua versi lah ya lu ya, dua versi. Iya, dua versi. Satu kalau ngakrapin diri lu ininya Gedong Gedung Kuning. kuning. Kalau personal. Betul. Jadi dua-duanya personal. Iya, kan semuanya personal. Ah. Tapi gitu sih. Prawiro Gedong Kuning. Apa ini? Lu dia kan mau Iya. ngomong. Gue mikir. Zone out. Tapi terakhir ya. Sebelum kamu pulang nih, apa kata-kata yang pas buat deskripsiin Jogja? Bagus nih ya. Kata-kata yang buat deskripsi itu Iya. aja ya. Kalau susah satu kata 500 kata deh. Enggak sih. Satu kata aja dah. Enggak, terserah. Nih, enggak. Dulu kita selalu diajarin kan kalau rumah sebetulnya katanya itu. Cuma ini mungkin kelihatan kesana kayak rumah tuh basic gitu ya. Enggak dong. Tapi kita selalu diajarin kan dari dulu tuh Siapa yang kalau ngajarin itu? ada dulu lanjutannya tar dulu bangsat. Rumah itu tempat yang kita anggap itu emang nyaman, aman, dan juga kayak itu emang ya dekat, kayak kesana personal banget sama kita. Nah, Setuju sih. setuju. nah rumah itu nggak harus selalu tempat yang berbentuk bangunan kan. Dan terus juga orang tua kita pasti juga punya rumahnya masing-masing. Nggak harus di tempat yang sekarang, harus tempat rumahnya asal. Dan aku ngerasa rumahku itu bukan di Tangsel, bukan di Ngawi, rumahku di Jogja. Jadi kalau misalkan aku nanti entah walaupun nanti aku tuanya di mana, tapi aku tetap ngerasa Jogja itu wajib rumahku terus.
Jadi kalau nanti aku bisa bayangin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan aku bawa anakku gitu, terus aku ke Jogja, dulu mamanya kalau di sini makan di sini nih. Dulu, aku bisa ngebayangin itu. Lewat Lotus Mio nggak kalian lewat itu tadi? Kerjain dulu di Dulu bapak kamu kerja ngelewatin ini. Bau. Bagus ternyata maksudnya ya sepi ya. Udah nggak bau lagi. Enggak lah. Madukismo udah nggak Lotus Mio bau. Oh iya jangan kayak gitu ya. Kan Madukismonya yang Oh, di ini. Madukismonya. Lewat ini bau nih bapak kamu dulu setiap malam. Kalau hujan lebih bau Bener. nih. Dibuka kan yang apa? Fungsi mobil yang angin masuk. Muntah Anjir, mobil muter iya, itu. muter. Gila. Ya gitu. Gitu. Tapi setuju sih rumah. Ya Jogja rumah kalau buat gua. Iya kan? Ya sebenarnya rumah gua tetap Lampung ya. Cuman rumah kedua gua Jogja lah, rumah kedua Jogja. Sama rumah ketiga itu ini. Banyak. Banyak. Maksud gua Banyak kayaknya kan? gak ke situ. Iya. Kalau gue sih yang pertama nanti ya kalau udah nanti pasti Nopa sih, rumah gue Nopa. Istri gue Iya. itu rumah gue. Itu rumah lu. Yang kedua Mekah nanti akan jadi rumah gue. Najis. Karena setiap tahun gue kan Gak boleh ketawa, gak boleh ketawa, gak boleh ketawa. Iya. Najis Ini gak jual main-main. agama, Eh, anjing. nggak kok jual main-main. agama, gue udah umroh. Heeh. Nah, yang ketiga baru Bandar Lampung. Tapi gue ini ya sebelum kita tutup ya, tapi gue justru malah bener kata Nadia, gue jadi lebih jadi diri sendiri di Jogja, jadi ngerasa lebih nyaman di Jogja gue daripada sekarang di Lampung. Nggak tahu ya, karena mungkin kelamaan di Jogja ya. Iya benar sih. Jadi kalau ngelihat orang tuh ngapain sih tinggi-tinggi suara Ya, gitu. tapi itu bener loh, jadi suka Gitu. gampang risih kan. jelas itu. Judgmental kita itu. Itu kalau kita udah kelamaan di Jogja ya, balik gitu ke Lampung. Anjing, kayak semua orang nih Iya. gak punya tata krama anjing. Ngeliat orang Padahal bercanda, mah itu emang culture normal di situ. budayanya gitu loh. Ada orang bercanda nih di coffee shop gitu. Wow, gede banget kan. Aduh, kata gua, bisa nggak sih tenang gitu. Dan itu kemarin kejadian sama kami Di mana? di Kaliurang, Ah. di warung ijo, Pak. Jadi warung ijo Pas itu kita kemarin itu. ada orang Palembang lagi cerita, orang Jambi, Pik. Orang Jambi real. Karena pakai awak sama apa sih cerita Jambi Koe, itu, Pak? awal sama koe. Kok sama kowe anjing. Jadi pakai awak lah pokoknya ngomong kayak inder dia orang Bengkulu, Iya, apa pokoknya orang situlah, serumpun orang situlah. Sumatera. Kan itu serumpun ya. Jadi gua apal banget tuh. Dia cerita tuh sampai berdiri-berdiri. Heboh gitu ya heboh. ceritanya. Nah, sedangkan gua kan pengen menikmati pohon di depan warung ijo itu kan cuman. Gue ketik lah dia. Babi orang Sumatera anjing gitu gua. Karena gua juga orang Sumatera. Iya, itu karena kita ini bukan karena mereka salah ya, tapi Iya. karena kita udah lama nggak terbiasa dengar kayak gitu. Tapi karena mereka salah, Cok. Karena di tempat Kalau gua merasa salah. Itu jam 11 malam anjir. Kalau kita kan orang Lampung kan saya bumi banget kan ya. Dimanapun kita pijak tuh itu kita tinggikan. Saya bumi Wajura. Heeh. Iya. Nah, dia nggak meninggikan Jogja, makanya gue merasa itu salah. Itu orang mana lah gue nggak Mungkin tahu. kayak pendatang gitu. Akhirnya kita pindah. Aku pendatang siapa? Wisatawan. Wisatawan. Iya, itu wisatawan. Berisik Turis. banget. Itu Rasa. sampai mejanya sepi. Iya. Meja dalam, Pak, sepi. Nggak Oh, iya. mungkin kan? Sepi Makin karena mereka pindah-pindah berisik. terus, nah. Iya. Oh, berarti kalian yang ngalah, kalian pergi. Ngalah lah. Gue juga nggak mau. Males gua. sih ribut-ribut Heeh. ya. Akhirnya gue, udah, gue cek, pulang pergi aja. Pergi Yang aja. power sleep itu di mana? Yang power sleep story-nya dia. Ini gue pulang kan, ngantuk. Gue emang kebiasaan, kalau ngantuk pasti gue melipir, motor juga gitu kan. Yang gue tidur 15 menit, jangan lo ganggu, gue mau tidur. Gue tidur di KM 12. Oh, masih di Kaliurang. Iya, masih di Kaliurang. Tapi itu embun banget, tapi hujan Iya. ya. Enak banget sih itu. Kita lihat tidur. Tolong, udah berapa lama gue tidur? Enggak gitu. Kaget ya. Power up, power up. Kaget gue. Ya itulah, berarti bisa disimpulkan tetap ya Jogja ya. Tetap ada satu tempat di hati kita ya. Iya, tetap. Mau misalnya kalau gua ya mau misalnya nggak ngerasa kayak yang Nadia rasain atau yang lu rasain ya tetap menurut gue ya spesial juga ya. Spesial. Jogja tempat gua bertumbuh, Jogja tempat gua berkembang, Jogja juga tempat gua menemukan banyak orang-orang baik di sini. Rezeki gua mungkin di Jogja adalah bertemu dengan orang-orang Iya. baik. Anjay. Terima kasih orang baik. Terima Munip, kasih. munip kata-kata buat Jogja. Nanti terakhir Nadia lagi. Jogja, Ya Jogja, Jogja istimewa. Apa ya kata-kata gue? Wow, kecewa. Kalau gue Kesimpulan. mendeskripsikan Jogja Anjay. ini sih pada akhirnya ini gue belajar memilih, belajar untuk berekspresi, belajar buat
bertata krama. Itu sih Jogja buat gua kata-katanya. Berarti Jogja adalah pelajaran. Iya, Jogja adalah pelajaran. Kalau apa kesimpulannya? Nggak ada. Anjing cuy. Jogja jalan Neymar. Nggak adil cuy. Nggak adil. Itulah Iya, privilege gua. betul. Kalau apa? Kasih Enggak. terakhir. Mungkin buat Jogja, terima kasih telah melahirkan sisi lain dari Nadia. Gitu. Yang ngomong di kamera dong. Betul, ya terima kasih Jogja karena telah melahirkan sisi lain dari Nadia. Tidak Jadi kebetulan. ketika aku meninggalkan Jogja, sama aja kayak meninggalkan diri Nadia yang itu. Jadi kayak tempat baru. Benar ya sih. Berkacamata maksudnya. Udah nangisnya udah kemarin, pakai lagu Goodbye Bambina, bayangin. Lagu siapa itu? Pamungkas. Goodbye Bam. Siapa itu Bambina itu? Iya, babi. Bam, coba Bam. Bambang. Bi. Babi. Babi. Siapa nama bapaknya Bambang? Nggak ada kan? Alhamdulillah, jangan tersinggung. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Ya itulah Jogja melekat bagi Nadia dan bagi kita semua yang berada di sini kurang lebih 5 tahun lebih ini. Kalau gitu, gue Torik cabut. Dan gue Munif pamit undur diri. Anjing banget. Nadia lock out. Udah. Please. Nadia juga akan lock out dari produser The Kamar Podcast. Bye, Sampai jumpa bye. di episode selanjutnya. Terima kasih Nadia. Dah. Cut.